Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dwi Putri Suwita. I am from English Department student. Now I'm going to translate an English text to bahasa. The title is Brokoli dan Kembang Kol. Okay, let's get started. Brokoli dan kembang kol. Beberapa orang mengatakan brokoli terlihat seperti pohon kecil dan kembang kol seperti awan yang berkumpul. Mereka mengira brokoli hanya berwarna hijau dan kembang kol hanya berwarna putih. Tapi sayuran bergizi ini juga terdapat dalam versi yang lebih berwarna. Salah satu jenis kembang kol misalnya berwarna orange dan brokoli bisa berwarna ungu. Brokoli dan kembang kol adalah sayuran yang paling bergizi. Mereka tinggi vitamin C, serat, dan nutrisi lainnya. Dan mereka mengandung zat yang dipercaya dapat melawan kanker. Mereka termasuk keluarga kubis atau kol. Anggota lainnya termasuk kubis, sawi, kubis busel, kangkung, dan kohlrabi. Pakar pertanian di Ohio State University Extension mengatakan brokoli dan kembang kol tumbuh paling baik di iklim yang lebih sejuk. Mereka menyarankan untuk menanamnya di tempat yang suhu rata-rata hariannya antara 18 dan 26 derajat Celcius. Kedua tanaman tersebut tumbuh paling baik di bawah sinar matahari dan tanah yang subur dan lembab. Tapi airnya tidak boleh berada di atas tanah. Menggunakan mulsa membantu menjaga tanah tetap lembab dan dingin. Mulsa juga membantu memberikan makan pada tanah dan mengendalikan gulma. Brokoli dan kembang kol bisa tumbuh di luar ruangan dari biji atau sebagai tanaman kecil. Vincent Fritz dari University of Minnesota Extension menyarankan bahwa hasilnya jauh lebih baik dengan tanaman kecil. Ia mengatakan sayuran harus ditanam agar bisa dipanen sebelum cuaca panas. Para ahli berpendapat tentang bagaimana mengatur jarak tanaman di tanah. Salah satu saran adalah menanamnya dalam barisan sekitar 3/4 meter hingga hampir 1 meter. Kemudian, tempatkan tanaman brokoli dengan jarak sekitar 20 hingga 30 cm dalam barisan. Atur tanaman kembang kol 38 menjadi sekitar 46 cm dari satu sama lain dalam barisan. Saat tumbuh, tanaman kembang kol akan mulai membentuk kepala. Bagian kepalanya berisi kuncup bunga yang tertutup rapat dan setidaknya ada 2 helai daun yang membungkusnya. Kumpulkan dan ikat daun di atas kepala dan jangan menunggu kuncupnya terpisah sebelum panen. Panen bagian kuncup bunga brokoli setelah mencapai ukuran yang Anda inginkan dan saat kuncupnya masih rapat. Potong batang utama sekitar 12 hingga 15 cm di bawah kepala. Kamu bisa memakan brokoli dan kembang kol mentah, atau kamu juga bisa mengukusnya dengan sedikit air atau menumisnya dengan sedikit minyak. Semakin sedikit waktu memasaknya, maka akan semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.